Ya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum Siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanata kullaha ramadan." Wa qala aidan, "Man faraha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore menjelang maghrib ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah di tempat yang insya Allah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian sambil kita menunggu datangnya berbuka puasa ya. Insya Allah puasa hari ini yang sudah kita laksanakan puasa hari yang ke-6 ya. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedepannya dalam melaksanakan puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ya. Selanjutnya pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan membahas masalah yang ada kaitannya dengan ketentuan dalam ibadah puasa ya. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Tidak sedikit, kata Nabi, laisa min shaimin, tidak sedikit dari orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, tidak punya apa-apa dari ladang puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali orang yang berpuasa itu hanya merasakan rasa lapar dan haus ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dan yang perlu kita curigai. Jangan sampai puasa kita itu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis barusan ya. Karena istilahnya kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, tapi tidak makan, tidak minum ya, haus kita tahan, lapar kita tahan, tapi pas datang waktu maghrib kita tidak mendapatkan pahala puasanya. Ini tentu ada alasan-alasan kenapa orang itu puasanya sampai tidak ada pahalanya ya. Kemungkinan ada kesalahan-kesalahan yang orang tersebut dilaksanakan ketika berpuasa gitu ya. Apakah ada ketentuan-ketentuan puasa yang tidak dilaksanakan, ataupun ada sesuatu hal yang memang membatalkan puasanya atau membatalkan nilai pahala dari puasanya gitu ya. Makanya supaya kita terhindar dari hal tersebut, maka tentu kita harus lebih mempelajari dan mendalami tentang ketentuan-ketentuan ibadah puasa Ramadan ini. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita lakukan dan
ibadah puasa yang akan kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala, gitu ya. Tidak sia-sia puasanya. Begitu juga dengan ibadah sholat, ya. Ini ibadah sholat dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ibadah sholat itu ada orang yang melakukan sholat pahalanya 30%-nya, ada yang melaksanakan sholat 50%-nya. Ya, itu kenapa sampai berbeda-beda pahalanya antara si A dengan si B, si B dengan si C? Karena memang melihat dari kehusuan orang yang sholat tersebut. Ya, kalau umpamanya khusyuknya setengah dari sholatnya, berarti nilai pahalanya setengahnya dari sholat orang tersebut. Tapi kalau umpamanya khusyuk dalam sholat orang tersebut hanya beberapa menit, maka itulah yang ada nilai pahalanya. Ya, jadi di dalam sholat juga itu ada ketentuan yang memang ketentuan tersebut itu berpengaruh, gitu ya, terhadap nilai pahala sholat yang kita lakukan. Bukan hanya sahnya saja, tapi nilainya juga harus kita perhatikan, ya. Karena kalau hanya sahnya saja dalam pelaksanaan ibadah puasa, yang penting kita sudah melaksanakan syarat, rukun, dan menjauhi pembatalan puasa. Insya Allah secara hukum fikih pelaksanaan sholatnya itu sudah sah, tapi belum tentu pahalanya. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah puasa, ya. Menurut fikih, asalkan sudah cukup, sudah memenuhi syarat, rukun, serta menghindari dari pembatalan puasa, itu sudah sah. Akan tetapi itu nilai pahalanya itu dikembalikan kepada orang yang berpuasa masing-masing, ya. Karena ada sisi-sisi lain yang bisa mempengaruhi besar dan sedikitnya pahala ibadah, dalam hal ini puasa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa sebagaimana yang tadi telah dibacakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan ada orang-orang min qablikum, sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Jadi wa assus saum minasyara'il qadimah. Jadi asal puasa ini termasuk syariat umat terdahulu. Artinya kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, ya, melainkan kepada umat-umat terdahulu juga ibadah puasa itu sudah diwajibkan. Akan tetapi yang membedakannya kaifiahnya, tata caranya, ya. Kalau umat Nabi Muhammad itu puasa yang diwajibkan selama 1 tahun adalah 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Mungkin untuk umat-umat terdahulu waktunya berbeda, gitu ya. Yang jelas semua umat, apakah umat Nabi Muhammad dan takwa itu apa? Apa? At-taqwa huwa
imtisalu awamirillah wajinabun nawahihi sirron wa alaniyah. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu adalah taat atau patuh melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama, ya. Jadi patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika kita sama-sama seperti ini, ya. Ketika sendiri juga tidak ada teman, tidak ada orang, tetap kita harus selalu bertakwa, harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa yang sesungguhnya, ya. Jadi ladang dari ibadah puasa ini akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan orang-orang yang soleh, yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kesananya janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Makanya bagaimana kita berusaha supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Salah satu usahanya yaitu dengan patuh dan taat atas perintah Allah dalam rangka menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, jadi ibadah puasa Ramadan juga sebagai salah satu usaha kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita lihat sejarah, kapan pertama kali diwajibkannya ibadah puasa Ramadan ini? Ada yang tahu kira-kira? Wa furido fi Sa'banas sanatis saniyah minal hijrah. Jadi ibadah puasa Ramadan ini diwajibkannya pada bulan Sa'ban pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun, itu belum ada kewajiban ibadah puasa Ramadan. Baru 1 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nah tahun keduanya datanglah kewajiban bahwa umat Islam di bulan Ramadan berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya Nabi Muhammad itu kan usianya berapa tahun? 63 tahun. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia berapa tahun? Di usia 40 tahun. 40 tahun supaya sampai ke 63 tahun berarti tinggal 23 tahun. Nah, 23 tahun ini dibagi 2. 13 tahun berdakwah di Mekah, yang 10 tahun berdakwah di Madinah. Ya, berarti cukup 40 tahun ditambah 13 ditambah 10 jadi 63 tahun. Ya. Nah, selama Nabi Muhammad masih hidup itu pernah mengalami puasa Ramadan itu 9 kali puasa. Ya, 9 kali puasa Ramadan. Karena kan tadi awal kewajiban puasa itu 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Nabi di Madinah kan 10 tahun. Maka Nabi mengalami puasa Ramadan setelah diwajibkannya puasa itu selama 9 kali puasa Ramadan. Dari 9 kali puasa Ramadan, wahidan kamilan, ya, wasamaniatan nawafis. Yang 1 Ramadan itu jumlah bulannya sempurna,
berarti 30 hari. Sedangkan yang 8 kali Ramadan itu jumlah bulannya bulan yang kurang, hanya 29 hari. Makanya kita juga kalau melihat ke belakang, puasa-puasa yang pernah kita laksanakan itu kebanyakan bulannya bulan yang kurang, ya. Bulan yang 29 daripada yang 30, ya. Ini juga sama dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dari 9 kali yang sempurna bulannya itu hanya 1 kali, gitu ya. Itu sama saja antara bulan yang sempurna dengan bulan yang kurang. Secara pahalanya, secara pahala puasanya itu sama saja, ya. Tidak ada. Nah, kemudian penentuan. Tentu kalian telah mempelajari tentang bagaimana cara penentuan awal Ramadan atau awal bulan Syawal. Ada berapa metode cara penentuan awal bulan Ramadan? Hah? Ada berapa cara? Ada tiga. Yang pertama ru'yatul hilal. Yang kedua istiqmal, menyempurnakan bulan. Dan yang ketiga hisab, ya, hisab. Nah, yang menjadi dasar tentang penentuan awal dan akhir Ramadan ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Hilal itu awal bulan sabit, ya. Wa abtiru, dan berbukalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, apabila mendung sehingga hilal itu tidak bisa kelihatan, ya, alaikum oleh kamu, fa'akmilu, maka sempurnakanlah oleh kamu iddata Sya'bana salasina yauman, hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi yang menjadi berdasarkan hadis ini, ya, kita diwajibkan berpuasa itu ketika kita sudah melihat hilal, ya. Makanya pada malam tanggal 30 itu suka ada sidang isbat, ya, di Kementerian Agama. Kementerian Agama memberikan tugas ke beberapa petugas untuk melihat hilal pada waktu maghrib di malam tanggal 30, ya. Kalau umpamanya hilal itu terlihat pada malam tanggal 30 bulan Sya'ban, ya, kemudian disaksikan oleh 2 orang yang adil, kemudian ditetapkan oleh hakim, oleh Menteri Agama, maka berarti besok itu sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi fa'in gumma, bagaimana kalau umpamanya cuacanya mendung, gelap, sehingga tidak mungkin bisa dilihat, ya, si hilalnya itu, sehingga pas dilihat di beberapa tempat dikarenakan mendung ternyata tidak bisa dilihat. Maka cara yang kedua, fa'akmilu iddata Sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti besok kalau malamnya tidak kelihatan awal bulan sabit, berarti besok belum 1 Ramadan. Berarti besok itu masih tanggal 30 bulan Sya'ban, ya. Nah, kenapa yang menjadi permasalahan di negara kita itu suka ada perbedaan, ya? Oh, di sini mah sudah puasa umpamanya, tapi yang di bawah mah belum puasanya, ya. Atau sebaliknya, yang di sini
belum melaksanakan puasa, tapi yang di Jakarta ada sebagian umat Islam yang sudah berpuasa. Pernah kan mendengar seperti itu ya? Di Bogor ada yang sudah lebaran, tapi di Jakarta belum. Ya, itu kenapa? Sampai terjadi perbedaan seperti itu, ya. Nah, ini karena ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya. Seharusnya penentuan itu kan menggunakan hadis yang tadi dibacakan, ya. Karena itu untuk penentuan awal dan akhir Ramadan untuk masyarakat umum. Jadi untuk masyarakat umum itu menggunakan patokan yang tadi, melihat awal bulan. Kalau kelihatan berarti berpuasa, kalau tidak disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, itu untuk masyarakat umum seperti kita. Nah, sedangkan untuk hisab itu kan menggunakan ilmu hisab, menggunakan ilmu falak, perhitungan, ya. Itu penentuan awal puasa dan akhir puasa khusus bagi orang-orang yang bisa menghitung hisab, yang bisa ilmu falak. Sedangkan bagi orang-orang atau bagi kita yang tidak bisa ilmu hisab, tidak usah mengikuti, ya. Nah, ini yang menjadi kekeliruan. Kenapa metode yang khusus digunakan untuk masyarakat umum? Makanya ada perbedaan nantinya. Ya, masyarakat yang sebelah sini puasanya hari Kamis, masyarakat yang sebelah sana umpamanya puasanya hari Jumat, atau lebarannya berbeda, gitu ya. Karena memang ketidakpatuhan di dalam melaksanakan atau memahami hadis tersebut, gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah untuk puasa bulan ini kita semuanya sama-sama ya, berbarengan ya, antar ormas ya. NU sama hari Kamis, Muhammadiyah juga hari Kamis, Persis juga hari Kamis. Insya Allah sama ya, hari Kamis. Biasanya suka ada perbedaan, tapi alhamdulillah untuk puasa kali ini kita sama bareng-bareng. Dan mudah-mudahan lebarannya juga sama. Soalnya kan syiarnya akan berbeda apabila ada puasa berlainan. Ada lebaran 2 kali, asal kurang mantap syiarnya. Beda lagi dengan sama-sama kita umat Islam seluruh dunia atau se-Indonesia, ya, puasanya sama, lebarannya juga sama. Itu kan lebih itu lagi ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, yang dimuliakan, ya. Kemudian bulan yang dimana dilipat gandakannya amal ibadah yang kita laksanakan, ya. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka sebaiknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Karena ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda nilai pahalanya dengan ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan, ya. Berdasarkan keterangan, ibadah sunnah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilaksanakannya di bulan Ramadan dengan ibadah pahala wajib, ya. Sedangkan ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dibalas berapa kali lipat? 70 apa 700? 700. Ya, berlipat-lipat pahalanya, ya. Makanya sebisa mungkin, ya, waktu-waktu di bulan Ramadan ini kita usahakan
diisi dengan ibadah-ibadah baik itu yang wajib maupun yang sunnah, apalagi kalian para penghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu berdasarkan hadis dari Nabi, satu hurufnya minimal dibalas 10 kebaikan. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau umpamanya dibacanya di bulan Ramadan? Itu nanti akan lebih besar lagi, ya. Makanya sekali lagi kita harus istilahnya mengambil kesempatan yang baik ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena yang namanya ajal, yang namanya usia itu tidak ada yang tahu, ya. Untuk puasa depan apakah kita ada jaminan bisa bertemu lagi? Tidak ada kan? Tidak ada yang tahu, ya. Siapa yang tahu bahwa bulan tahun depan, puasa depan kita akan bertemu lagi, ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan puasa-puasa berikutnya, sehingga kita bisa beramal di bulan Ramadan yang lebih banyak, ya. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati, apabila umat kaulah mengetahui ma fi Ramadan, pahala yang diberikan di bulan Ramadan, la tamannau, maka tentu mereka itu menginginkan antakuna sanata, satu tahun itu menjadi Ramadan, kullaha Ramadan, menjadi bulan Ramadan. Jadi menurut Nabi, ya, kata Nabi, kalau seandainya umatku itu tahu pahala yang diberikan Allah di bulan Ramadan, maka yakin umatku itu menginginkan sepanjang tahun ingin menjadi bulan Ramadan. Kenapa Nabi mengatakan sedemikian? Itu saking saking pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan suci Ramadan itu sangat banyak, gitu ya. Di annal hasanat fihi mujtami'atun, karena kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, dikumpulkan. Wa ta'atu maqbulatun, ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu mustajabatun, doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan itu didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering berdoa nih, ya, di bulan Ramadan ini, karena doa-doa di bulan Ramadan itu mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunub maghfiratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada sebuah hadis, apabila kita berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diakhiri dengan membayar zakat fitrah, maka orang itu bagaikan baru dilahirkan. Dalam arti dihapus semua dosanya. Orang yang baru dilahirkan membawa dosa tidak? Tidak. Begitulah gambaran orang muslim yang melakukan puasa selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan membayar zakat fitrah, gitu ya, dihapus dosanya, ya, karena di bulan Ramadan ini wadzunub maghfiratun, dosa-dosa itu diampuni, wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga sangat dirindukan oleh orang-orang muslim di bulan suci Ramadan ini, gitu ya. Jam 6. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 lewat? 6. Masih ada waktu ya? Hah? Doa aja? Ya udah. Insya Allah nanti kita sambung lagi, ya. Karena memang ini untuk ketentuan puasanya belum sampai. Ini baru mukadimahnya, ya.
apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati was su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa takhashu'ana la tadri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Masih ada beberapa menit lagi ya untuk persiapan aja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.